ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن أحسن إليها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب القاضي أبي شجاع ومؤلف التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البغا رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع أوليائك العارفين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح لنا فتوح العارفين وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. ثم أما بعد فقد قال مؤلف فشارح هذا الكتاب رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهما وعنا وأمدنا بأسرارهما وأنارنا بأنوارهما وأفاض علينا من بركاتهما ونفحاتهما ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Iku la yusalla. Ora dilakoni salat apa fiha ing dalem khamsatu awqat. Illa salatun kecuali ya salat. Laha kang iku kedue salat sababun utawi sebab. Ulama-ulama mengatakan baik sabab yang mutaqaddim maupun sabab yang muqarin. Kapan 5 waktu itu? Yang pertama ba'da sholati subhi ing dalam sakwise salat subuh. Sampai kapan? Hatta tatlu'a sehingga nongol terbit apa asyamsu srengenge. Nomor loro wa inda tulu'iha lan ing dalam nalikane nongole syams hatta tatakamala sehingga dadi sempurna apa syams wa tartafi'alan dadi munggah apa syams wa tartafi'alan dadi munggah apa syams oleh dadi munggah qadra rumhin kelawan ukuran setombak.
Ada 5 waktu di mana kita tidak boleh mengerjakan sholat di 5 waktu itu, kecuali sholat yang dikerjakan merupakan sholat yang memiliki sebab, baik sebab yang mendahului atau sebab yang membarengi. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dan ketika matahari terbit sampai sempurna terbit dan naik ketinggian 1 tombak. Berikutnya wa idastawat, lan ing dalem nalikane dadi pancen apa syams. Wa idastawat, lan ing dalem nalikane dadi pancen apa syams, hatta tazula, sehingga lingsir apa syams. Kemudian ketika matahari pancet, maknane pancet niku pas posisinya berada di tengah-tengah langit, dan itu waktunya hanya sebentar. Bahkan ulama-ulama mengatakan tidak cukup untuk mengerjakan sholat, tapi sekedar untuk takbiratul ihram dan mungkin 1-2 ayat Fatihah itu bisa, sampai matahari bergeser. Kemudian wa ba'da sholatil asri, lan ing dalam sawise sholat asar. Sampai kapan? Hatta taghruba, sehingga surup apa asyamsu srengenge. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dan yang terakhir atau yang kelima, wa indal ghurubi, lan ing dalam nalikane surupe srengenge. Jadi saat matahari mulai terbenam sampai betul-betul sempurna terbenam. Hatta yatakamala, sehingga dadi sempurna apa ghurubuha, surupe asyams. Rawang riwayataken sapa Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Footnote, catatan kaki. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an sairis sahabah wa radiya anna bihim. Qala ngandika sapa Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu krungu sapa ingsun krungu Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulu halingan dika sapa Kanjeng Rasul. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams, wa la salata ba'dal asri hatta taghiba syams. La salata, oranana salat iku wenang, ba'da subhi ing dalam sakwise salat subuh, hatta tartafi'a, sehingga dadi munggah apa asyamsu srengenge. Wala salat, lan oranana salat iku wenang ba'dal asri ing dalam sawise salat asar, hatta taghiba, sehingga surup apa asyamsu srengenge. Tidak boleh mengerjakan salat setelah salat subuh sampai matahari naik ukuran 1 tombak, dan tidak boleh mengerjakan salat setelah asar sampai matahari telah benar-benar terbenam. Wal muradu tikang digarepaken bin nafyi kelawan nafi, la sholata huna ing dalam kene hadis iku annahyu, makna nyegah. Jadi kalamnya itu kalam khobar, redaksinya itu informasi, tapi maksudnya insya, larangan, jangan sholat di waktu itu. Aila yusalliyanna, tegese aja sholat temen sapa ahadun wong suwiji fi hadhil awqati ing dalam iki pira-pira waktu. Warawalan ngriwayataken sapa Muslimun Imam Muslim an Uqbah bin Amir, saking sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an sairis sahabati wa radiya anna bihim. Qala ngandika sapa Uqbah, salatu sa'atin utawi 3 pira-pira mangsa, 3 pira-pira waktu iku kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaiku yanha, ana iku yanha, nyegah sapa Kanjeng Rasul na ing kita, an nusalliya ing yen salat sapa kita fihinna ing dalam 3 saat. Ada 3 waktu, kata Uqbah bin Amir, di mana Rasulullah melarang kami para sahabat mengerjakan salat di waktu tersebut. Dan Rasulullah juga melarang kami para sahabat mengubur orang-orang yang meninggal di 3 waktu tersebut. Jadi bukan cuma sholat yang dilarang, tapi juga dilarang menguburkan mayit. Wa anna qubura lan yen ngubur sapa kita mautana ing pira-pira wong mati kita. Mautan iku jamak. Mautana ing pira-pira wong mati kita. 3
3 waktu itu apa saja? Yang pertama hina tatlu'u, ing dalem nalikane nongol, meletek, terbit apa asyamsu srengenge, bazighatan hale kang nongol temenan. Niku hale arane hal muakkidah, bazigha ay tali'ah. Maknane terbit pada baik. Hatta tartafi'a, sehingga dadi munggah apa syams. Yang pertama ketika matahari terbit sampai matahari itu naik setinggi 1 tombak. Lah itu ulama-ulama ahli falak mengatakan antara terbitnya matahari sampai kemudian matahari naik ukuran 1 tombak itu sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit. Khamsa asyara daqaiq. Yang kedua wahina yaqumulan ing dalam nalikane ngadeg apa qaimudz zahirati, anakane onta ing dalam waktu zuhur. Maknane qaimudz zahira niku asal maknane anakane onta, anakan onta yang sedang menderum. Menderum gua apa ya? Ya lagi lesonan, lagi lesonan. Lah itu kapan waya zuhur, menjelang zuhur itu kan panas, sehingga watu-watu kerikil-kerikil kang nempel itu terasa panas sehingga jingklak tangi. Nah itu qaimudz zahirah. Nah, maka makna muradnya qaimudz zahirah itu apa? Istidadul hari banget panas, sehingga onta-onta yang sedang menderum atau bahkan di sebagian kitab dikatakan sedang berjalan itu mereka berjingkat-jingkat, jingklak-jingklak. Karena apa? Karena watu-watu kang didekiku kerasa panas. Hatta tazula, sehingga lingsir apa syams. Wahina tadifu dhafa yadifu mala yamilu, lan ing dalam nalikane condong apa asyamsu srengenge lil ghurubi maring surut, yaitu ketika matahari mulai terbenam. Bazighatan, apa maknanya bazighah? Yatlu'u nongol apa qarsuha bundere syams. Jadi bulatan matahari itu terbit muncul. Qaimudz zahirah maknanya apa? Iku istidadul harri banget panas. Wa asluhu utawi asale qaimudz zahirah iku annal ba'ira setune onta iku idza kana ing dalam nalikane ana apa ba'ir aneku barikan derum qoma mongko ngadeg apa ba'ir min syiddatil harri saking arahe bangete panas. Tazul maknane tazul apa? Hatta tazulam ay tamila doyong apa syams, doyong geser an wasatis samai saking tengah langit. Kapan tadifu? Apa maknanya tadifu? Tamilu condong apa syams halas firariha ing dalem nalikane dadi kuninge syams. Jadi matahari itu kan menjelang terbenam itu warnanya keemasan, kuning. Wanahyu tai larangan fima ing dalam hadis sabako kang wis dingin apa mah iku lit tahrimi tuduh maring haram. Iku lit tahrimi tuduh maring haram. Jadi larangannya itu bukan sekedar anjuran. No. Baik. Itu beberapa waktu di mana kita dilarang mengerjakan sholat yang tidak memiliki sebab yang melatar belakangi. Lah sekarang kalau sholat itu memiliki sebab yang melatar belakangi, boleh atau tidak? Amma ma anapun utai sholat laha kang iku kedue ma sababun utai sebab iku fatu sholat mongko dilakoni apa malah sabab fi kullil awqati ing dalam sekabiane piro-piro waktu. Sepanjang waktu boleh kapan saja, tidak ada larangan. Salah satu contohnya sholat qadha. No, jadi sebabnya apa? Sebabnya karena duwe tanggungan sholat. Duwe tanggungan sholat kang durung dikerjakaken. Iku. Maka boleh sekalipun setelah sholat subuh, setelah sholat asar, ketika waktu istiwa.
atau sabab yang membarengi. Salat qadha itu contoh sabab yang mutaqaddim. Contoh sebab yang barengi seperti apa? Tahiyatul masjid. Nah, kalau sebabnya itu mutaakhir, jadi justru sholatnya dulu baru sebabnya yang belakangan. Priben, maka tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Contohnya apa? Seperti sholat sunnah ihram. Ihramnya belum, tapi sholat dulu. Nah itu kan penyebabnya belakangan. Maka tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Naflan iku sunnah kanat ana opo ma am fardon atawa fardu. Dalla nuduaken ala dzalika ing atase mengkono-mengkono amma malaha sababun fatusalla fi kullil awqat apa hadis rawakan riwayataken Imam Sopal Bukhari wa Muslimun an Anasin saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa radhiya an nabihim anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ngandika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku nasiya kelalen sapa man kelalen salatan ing salat fal yusolli mangko becik salat sapa man idza dzakara ing dalem nalikane kelingan sapa man ha ing salat la kafarata ora nana tebusan ora nana kafarah penebus iku maujud laha maring salat illa dzalika kecuali mengkono-mengkono yusolli idza dzakaraha wa aqimis sholata li dzikri maknane wa aqim lan jumenengaken sapa sira as-shalat ing salat li dzikri krana eling ingsun wa malan hadis rawakan riwayataken ing Masopal Bukhari wa Muslimun an Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin wa an sairis sahabati wa radhiya an nabihim annahu satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing rong rakaat ba'dal asrin dalam sawise asar. Kanjeng Nabi salat 2 rakaat setelah asar ketika beliau lagi ning Ummi Salamah ini salah satu istri beliau. No, maka kemudian Ummi Salamah menanya, kali ini sholat apa? Bukankah kita itu dilarang sholat setelah asar? Fasalat mengkotakon sopo Ummu Salamah hu ing Kanjeng Nabi andalika saking mengkono sholat rakaataini ba'dal asar. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi, ya binta Abi Umayyah, he anak wadone Abi Umayyah. Sa'alti takon sapa sira anir rakaatini saking rong rakaat ba'dal asrin dalam sawise asar wa innahu lan setune kelakuan iku ata nekani ni ing ingsun sapa nasun manusa min Abdul Qaisi saking qabilah Abdul Qais fasyaghalu mongko nyibukaken sapa nas ni ing ingsun. Mereka membuat aku sibuk sampai aku tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur. Fasyaghalu mongko nyibukaken sapa nas ni ing ingsun ani rakaatini saking rong rakaat allataini ba'da zuhri kang tetep ing dalam sawise zuhur. Fahuma mongko utawi rakaataini ba'dal asri, fahuma mongko ti rakaataini ba'dal asri iku hatani atau fahuma mongko ti ar-rakaataini allataini ba'da zuhri kono. Fahuma makoti ar-rakaataini allataini ba'da dzuri iku hatani iki karone rakaataini ba'dal asri wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Sholat itu macam-macam. Ada yang terikat dengan waktu, namanya dzatu waktin. Yaitu apa? Di antaranya sholat 5 waktu. Itu sholat yang pelaksanaannya, pengerjaannya terikat dengan waktu.
Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta." Jadi salat itu waktunya sudah ditetapkan. Salat fardu yang didapat oleh Kanjeng Nabi ketika Mi'raj itu waktunya sudah ditetapkan. Kapan saja waktunya itu dijelaskan di dalam ayat lain, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Oke. Jadi ada sholat dzat waktin, sholat yang terikat dengan waktu. Ada sholat yang dzatu sababin, terikat dengan sebab yang melatar belakangi. Mas Hamid mudun seng pesawat, tiba-tiba marani toilet, ganti kelambi, adus, banyu wudu, sholat. Apa kinki? Oh, arepan ihram. Berarti kan punya sebab yang melatar belakang. Ana wong blusuk manjing masjid, toli sholat. Apa rane? Sebabe kanggo ngormati masjid. Oke. Ana wong waya bengi-bengi jam 10 sembayang. Karena jam 10 sembahyang apa kan enggak? Mau isya kawis. Oh ternyata anak gerhana. Berarti sebab. Namanya sholat dzatu sabab. Oke. Lah sabab itu ada 3. Ada sabab mutaqaddim. Antara sholat dan sebabnya itu lebih dulu sebabnya. Seperti apa? Gerhana dulu baru sholat, berarti sabab mutaqaddim. Ada sabab yang muqarin, antara sholat dan sebabnya itu bareng, yaitu seperti tahiyatul masjid. Ada sebab yang mutaakhir, sholat dulu baru sebabnya, yaitu seperti sholat ihram, sholat sunat tawaf. Selesai tawaf baru sholat. Nah itu berarti apa? Berarti sebabnya dulu baru sholat. Oh berarti kategori sholat yang mutaqaddim. Tawaf dulu baru kemudian sholat. Oke, itu mutaqaddim. Yang mutaakhir tadi contohnya sholat ihram. Jadi sholat dulu baru kemudian ihram. Oke. Kalau tawaf kategorinya mutaqaddim. Tawaf dulu baru sholat. Oke. Lah ada 5 waktu di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita umatnya mengerjakan sholat yang tidak memiliki sabab yang mutaqaddim atau sabab yang muqarin. Berarti sholat yang apa? Sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali, yang kemudian disebut dengan sholat sunnah mutlak. Atau punya sebab tapi sebabnya mutaakhir. Oh, seperti sholat ihram. Oke. Kalau kita uraikan begini, lima waktu itu kalau dijabarkan itu ada yang hubungannya dengan zaman, ada yang hubungannya dengan pengerjaan. Lima waktu di mana kita tidak boleh mengerjakan sholat yang tidak memiliki sabab.
Apakah itu sabab yang mutaqaddim atau sabab yang muqarrim? Lah 5 waktu itu, yang 3 hubungannya dengan zaman, yang 2 hubungannya dengan pengerjaan. 3 yang hubungannya dengan zaman itu, yang pertama adalah pada saat matahari terbit sampai matahari itu naik ukuran atau setinggi 1 tombak. Itu kan hubungannya dengan waktu. Yang kedua, ketika waktu istiwa, di mana posisi matahari tepat berada di tengah langit. Waktunya berubah-ubah. Orang mesti setengah rolas terus. Paham ya? Orang mesti jam rolas terus. Hubungannya dengan waktu. Yang ketiga, pada saat matahari mulai terbenam sampai betul-betul terbenam. Ini 3 waktu di mana kita dilarang sholat dan hubungannya itu dengan zaman. Oke. Yang 2 itu kaitannya dengan pengerjaan. Yang pertama setelah sholat subuh. Pokok kita sembahyang subuh arepan srengenge nongol arepan durung. Tadi kapan misalnya sembahyang subuh ini awal waktu, berarti waktu kita dilarang sholatnya itu panjang. Yang kedua setelah sholat asar. Jadi hubungannya kapan saja, pokoknya yang penting setelah mengerjakan sholat asar maka kita dilarang sholat. Jelas ya? Jadi 5 waktu itu, yang 3 tata'allaq bizaman, yang 2 yata'allaqani bil fi'li. Yang 3 berhubungan dengan zaman, yang 2 berkaitan dengan mengerjakan. Oke. Sehingga begini. Menurut mayoritas ulama, dan ini berdasarkan keterangan penulis kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar, merupakan nas dari Imam Syafi'i berkenaan dengan larangan sholat di waktu yang hubungannya dengan pengerjaan. Lamun misale kula sembayang asare jama takdim ning waktu zuhur dulu, kemudian asar. Maka menurut nasnya Imam Syafi'i, setelah itu kita dilarang mengerjakan sholat yang tidak memiliki sebab, karena kita sudah mengerjakan sholat asar. Paham kan? Nah, itu. Sekalipun ada beberapa ulama yang membolehkan. Oke. Tapi yang dinas oleh Imam Syafi'i, karena larangan itu hubungannya dengan mengerjakan sholat asar dan dia sudah melakukan sholat asar, ya maka dia dilarang mengerjakan sholat yang tidak memiliki sebab setelahnya. Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai tentang larangan sholat ini. Apakah larangan ini hanya makruh ataukah haram? Kalau makruh, apakah makruhnya makruh tanzih atau makruh tahrim? Jadi makruh itu ada 2. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Menurut pendapat mayoritas ulama, larangan ini bersifat makruh dan makruhnya itu makruh tahrim. Ada yang mengatakan langsung haram.
Tapi mayoritas ulama mengatakan makruh, dan makruhnya makruh tahrim. Sebagian bahkan berpendapat makruh tanzih. Apa bedanya makruh tanzih karo makruh tahrim? Kapan makruh tanzih? Ketika dikerjakan tidak ada konsekuensi dosa. Tapi kapan makruh tahrim? Bakal dilanggar, resiko dosa. Pertanyaan ini berlanjut. Kalau makruh tahrim itu beresiko dosa, lantas apa bedanya makruh tahrim karo haram? Karena pada dosa ya. Oh, kan orang lanjutan. Ini kajiannya usul fikih sebetulnya. Maka menurut Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam hasyiahnya atas Fathil Qarib, beliau membedakan antara makruh tahrim dengan haram, di mana masing-masing dari keduanya sama-sama menetapkan dosa. Ma'ana kullan minhuma yaqtadi al-itsm. Bedae kapan makruh tahrim masabata bidalilin yahtamilut ta'wil, kapan haram masabata bidalilin qat'i la yahtamilut ta'wil. Makruh tahrim itu dasarnya, argumentasinya, dalilnya itu memungkinkan untuk ditakwil. Dalilnya itu bersifat dzanni dan memungkinkan untuk ditakwil makna yang lain. Sedangkan kapan haram itu sesuatu yang didasarkan pada dalil yang qat'i, yang tidak mungkin ditakwil. Jadi maknanya wis konkret, ayo A, B yo B. Tapi kapan makruh tahrim masih bisa dimelayukakan makna saja. Oke. Terlepas dari apakah larangan itu bersifat makruh tahrim ataukah makruh tanzih, maka tetep ora kena ngerjakaken salat ning waktu mau. Lamun dipaksa ana wong nglakoni salat sing ora duwe sebab, sekalipun dia berdalih, saya mengikuti pendapat yang mengatakan ini hanya makruh tanzih. Larangan itu hanya bersifat anjuran, maka tetap dosa dan salate ora sah. Siji salate ora sah, nomor loro dosa. Dosai dudu karena ngelakoni makruh tanzih, tapi karena ngelakoni ibadah kang ora sah. Paham? Jadi gini, kok kapan ngaji Ghayatul Wusul lah minimal atau Jam'ul Jawame, itu di situ ada pembahasan. Ada pembahasan bahwa larangan sekalipun itu larangan bukan bersifat haram, hanya sifatnya anjuran, ketika kembali larangan itu pada dzatul fi'li, maka yaqtadil butlan. Resikonya kalau dikerjakan batal. Hadisnya mau dibaca jelas. Kanjeng Nabi melarang kita melakukan sholat di waktu-waktu tertentu. Terlepas dari larangan ini apakah haram atau anjuran. Pokoknya sholat ning waktu kun dilarang ning Kanjeng Nabi. Larangan ini kembali kepada dzatul fi'li, yaitu larangan mengerjakan sholat, bukan pada syai'un akhar kharijun anis sholat. Maka konsekuensinya yaqtadil butlan, batal. Berarti kapan batal? Lamun dilakoni berarti arane ngelakoni talabus bi ibadatin
fasidah, ngerjani ibadah kang rusak. Jadi terlepas apakah larangan ini tanzih atau tahrim, menurut pendapat yang ashah, ketika sebuah larangan itu kembali kepada zatus sholah atau lazimus sholah, maka ketika dilanggar sholat itu rusak, batal, tidak sah. Berarti kapan rusak, batal, ora sah, toli tetap dilanggar, arane talabus bi ibadatin fasidah. Jadi dosanya karena dia melakukan ibadah yang rusak, bukan karena mengerjakan makruh tanzihnya. Beda apabila larangan itu tidak berkaitan dengan zatnya mengerjakan, tapi berkaitan dengan sesuatu yang di luar dari mengerjakan. Contoh, larangan sholat di tempat hasil ghosoban, larangan sholat dengan menggunakan pakaian hasil ghosoban. Pakaian tempat itu nggak ada hubungannya dengan zatus sholah. Maka ketika ada orang sholat mengenakan pakaian hasil ghosob, atau di tempat yang bukan miliknya, tempat yang hasil dia ghosob, maka sholatnya tetap sah. Dene ghosob tetap dosa. Oh kan ngono. Oke. Itu perbedaannya begitu. Baik. Baik, kemudian larangan sholat di 5 waktu itu ternyata memiliki pengecualian, pengecualian. Pengecualiannya ana sing hubungane karo zaman, ana sing hubungane karo tempat. Sebagaimana larangannya. Paham ya? Waktu dilarang sholat kan ada yang hubungannya dengan zaman, ada yang hubungannya dengan mengerjakan. Maka pengecualian dari larangan ini ada yang kaitannya dengan zaman, ada yang kaitannya dengan tempat. Yang kaitannya dengan zaman yaitu larangan sholat di waktu istiwa. Itu tidak berlaku sepanjang hari. Ada hari di mana dikecualikan. Larangan sholat di waktu istiwa itu tidak berlaku. Kapan? Yaitu di hari Jumat. Jadi larangan sholat di waktu istiwa yang tadi saya singgung, bahwa waktu istiwa itu sebentar sekali. Dikatakan bahwa waktu istiwa latif la yattasi'u lis-shalah. Sebentar sekali. Tidak cukup untuk digunakan mengerjakan sholat. Bahkan ketika ini istiwa dan matahari bergeser, itu hampir-hampir tidak bisa dirasakan. Hanya saja mungkin seandainya orang takbiratul ihram itu di waktu istiwa. Makanya tetap perlu dijelaskan tentang larangan ini. Karena bisa jadi dia pas takbiratul ihramnya pas di waktu istiwa. Oke. Lah, larangan sholat yang tidak memiliki sabab di waktu istiwa itu tidak berlaku di hari Jumat. Jadi kapan di waktu Jumat, niku di waktu istiwa sholat tidak apa-apa. Kemudian pengecualian yang hubungannya dengan tempat yaitu di Mekah. Di Mekah. Lah yang dimaksud dengan di Mekah di sini apa? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Mekah itu ya keseluruhan Mekah. Ada yang mengatakan semua tanah haram, dan ini pendapat yang sahih. Ada yang mengatakan khusus Masjidil Haramnya saja.
Jadi kalau sudah di luar Masjidil Haram berlaku larangan. Terlepas dari itu, pokoknya ning Mekah, apakah yang dimaksud dengan Mekah itu hanya Masjidil Haramnya saja, atau Mekah, ataukah seluruh tanah haram, tidak berlaku larangan sholat. Artinya apa? Kapanpun kita bisa mengerjakan sholat. Sekalipun setelah sholat subuh, setelah sholat asar, mau sholat, mau tawaf, silahkan kapan saja, tidak berlaku. Paham ya? Oke. Nah, sekarang apa hikmah di balik larangan sholat di waktu-waktu tersebut? Apa hikmahnya? Nah, sekalipun uang niku kapan duwe iman niku ya ora perlu kaken takon hikmah sebenarnya. Sebab kapan judulnya iman niku ya percaya. Kapan percaya iku ya toli apa jare. Gusti Allah ngongkon priben, Kanjeng Nabi ngongkon priben, pan manjing akal, pan ora manjing akal ya wis nurut. Inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sudah. Namun tidak salah ketika kita ingin mencari tahu hikmah. Untuk apa? Bukan karena kita tidak percaya, tapi walakin lihat ma'inna qalbi, ambir tambah mantep. Oh, ambir tambah mantep. Siji, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa inna syamsa tatlu' wa ma'ahu qarnus syaitan fa idza irtafa'at faraqaha fa idza stawat qaranaha fa idza zalat faraqaha fa idza danat lil ghurub qaranaha fa idza gharabat faraqaha. Hadis riwayat Imam Syafi'i. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya matahari itu terbit. Pada saat matahari itu terbit, dibarengi terbitnya matahari itu oleh qarnus syaitan. Apa makna qarnus syaitan? Satu versi mengatakan golongannya setan, kelompoknya setan, komunitasnya setan. Siapa mereka? Orang-orang yang menyembah matahari. Mereka sujud pada saat matahari terbit. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu beberapa kali keluar masuk penjara. Satu di antaranya adalah karena beliau diminta dan diperintah untuk hormat pada matahari ketika terbit, dan beliau tidak mau. Nah, itu. Makanya kan Nabi larang. Sebab saat itu adalah saat di mana para penyembah matahari sujud pada matahari. Ana maning sing berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qarnus syaitan itu adalah sungue setan. Apa sungu? Tanduknya setan. Oke. Lah ketika matahari itu terbit, setan nongkrong. Engkau bakal matahari wis naik sampai 1 tombak, maka setan lunga. Kok kapan matahari tepat di tengah langit istiwa, setan nongkrong maning. Kok kapanan wis geser, setan lunga maning. Dan demikian ketika matahari mulai terbenam,
iku setan melu nongkrong. Kok kapan wis bener-bener tenggelam, setan lu ngamani. Itulah salah satu hikmah kenapa kita dilarang melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Pun. Sebetulnya kalau mau dirinci, terakhir nih, sebetulnya kalau mau dirinci, larangan sholat itu bukan hanya di waktu-waktu tersebut, tapi asliye ya di waktu kuniku, sing asli. Sekalipun ada larangan sholat yang lain, maka itu sudah artinya aridi sifatnya. Seperti contoh misalnya, larangan sholat ketika imam sudah naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Nah itu kan kita sudah dilarang sholat. Kita harus fokus apa? Mendengarkan imam. Bagi kita yang sudah ada posisinya di masjid loh ya, bukan yang di luar masjid dan akan masuk masjid. Kalau kita masuk masjid dan posisinya imam itu sedang khutbah, maka kita tetap sholat 2 rakaat dengan cepat. Tapi kapan posisinya kita wis ning jero masjid, selama imam itu belum naik mimbar menyampaikan khutbah, kita masih bebas mengerjakan sholat berapa rakaat saja. Imam naik mimbar maka sudah dilarang sholat. Oke. Kemudian lagi ketika sudah dikumandangkan iqomah. No, iku. Kapan wis lagi qomat ya gabung aja dewekan. Oke. Pun nakifuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.